Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ila akhir ayat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya takwa itu diibaratkan sebuah pohon, maka untuk menghasilkan pohon takwa ada perkara-perkara yang harus dia lakukan, di mana untuk menumbuhkan pohon takwa tersebut harus ditanam dengan nilai keimanan, harus ditanam dengan nilai keislaman, harus dirawat dengan nilai ihsan. Kemudian juga perlu diberikan pupuk ikhbar, di mana ada rasa ketundukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dia harus memiliki sifat tawakal. Ketika dia telah melaksanakan ibadahnya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah yang dilakukan tersebut juga harus berlandaskan mahabbah. Saat dia beribadah, merasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga harus memiliki sifat raja. Dengan raja ini dia berharap meskipun ibadah yang dilaksanakan masih banyak kekurangannya, namun dia berharap agar Allah menerima ibadahnya. Juga diperlukan sikap khauf. Untuk apa khauf? Dia khawatir dalam beribadah banyak hal-hal yang masih kurang, sehingga dengan sifat khauf tersebut dia akan terus belajar dan bertanya agar ibadah yang dilakukan tersebut berdasarkan ilmu yang benar dan cara yang benar. Juga diperlukan dalam beribadah tersebut adalah taubat. Dengan taubat ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dan kekurangannya. Juga diperlukan ad-du'a, senantiasa dia berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadahnya, agar Allah membimbingnya. Dan terakhir adalah untuk menghasilkan pohon takwa, dia harus beribadah dengan khusyuk. Khusyuk inilah yang akan menghadirkan ketenangan dalam dia beribadah dan kebaikan pasca dia beribadah. Hadirin, itulah beberapa hal yang harus dilakukan untuk menghasilkan pohon takwa. Subhanallah, setelah pohon takwa tersebut tumbuh, maka pohon tersebut akan menghasilkan buahnya. Masya Allah. Apa buah daripada takwa? Yang pertama, Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang bertakwa. Tidak ada kasih sayang yang paling tinggi yang diberikan pada seorang hamba melainkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juga akan menghasilkan buah yang namanya furqan.
orang yang mendapatkan nikmat furqan, maka dalam perjalanan hidupnya senantiasa bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Itulah furqan. Kemudian pohon takwa tersebut juga menghasilkan berkah. Arti umum daripada berkah adalah bertambah. Harta yang dia miliki semakin bertambah baik, bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsa, agama dan negaranya. Ilmu yang dia miliki juga semakin bertambah baik, akan mengantarkan dia menjadi pribadi-pribadi yang berbuat baik, perilaku-perilaku yang baik bagi dirinya, bagi keluarganya dan seterusnya. Itulah berkah. Kemudian juga takwa menghasilkan makhraj, artinya jalan keluar. Masya Allah, orang-orang yang telah mendapatkan nilai takwa, maka dalam kehidupannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan solusi dan jalan keluar dari persoalan kehidupan yang dihadapi. Kemudian juga takwa akan memberikan buah ar-rizq. Allah akan memberikan rezeki kepadanya, baik itu rezeki berupa keimanan, artinya dia mendapatkan halalul iman. Orang-orang yang memiliki predikat takwa, maka ibadah-ibadah yang dilaksanakan itu adalah penuh dengan keringanan, tidak ada paksaan, tidak ada beban. Kapanpun dan dimanapun dia senantiasa taat, takarrub dan ta'abbud kepada Allah. Itulah rezeki yang tertinggi. Bukan hanya rezeki iman dan Islam Allah berikan kepada orang yang bertakwa, juga Allah cukupi kebutuhan-kebutuhan hajat hidupnya. Orang yang bertakwa juga akan diberikan al-yusra, dimudahkan segala urusannya. Orang yang bertakwa juga akan diberikan takfirus sayyi'ah. Dengan dia bertakwa maka banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Dengan banyaknya kebaikan yang dilakukan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Bukan hanya itu, mereka juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, 'azamatul ajr, yaitu sebuah keagungan yang besar, pahala yang besar. Surga Allah telah menantinya. Kebahagiaan itu didapatkan oleh orang bertakwa baik di dunia maupun di akhirat. Maka akhir daripada takwa itu adalah al-izzah. Dia menjadi orang yang berwibawa, mendapatkan kebaikan di dunia dan insyaallah mendapatkan kebaikan di akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi